Kadang hati mampu melihat apa yang tidak tampak di mata. Tak peduli baik atau buruknya hidup, bersyukurlah bahwa kamu masih memiliki. Sebenarnya boleh nggak sih aku mau pesan untuk perfilman horor Indonesia? Yes, apa itu? Boleh. Boleh. Lightingnya agak-agak diterangin dikit bisa nggak? Lighting? Bikin ya 100 watt gitu loh kalau nggak pakai lampu konser gitu kan. Kenapa kok Kenapa gitu? lampunya tuh kok redup-redup gitu, kayak masa depan gitu kan redup. Jadi tolonglah ya untuk perfilman horor Indonesia agar lampunya diterang-terangin lagi gitu kan. Hai. Hai. Oh. Suara lo tuh emang kayak buat orang pengen Pengen apa nih? pengen makan. Pengen apa nih? Pengen makan, Pengen guys. nabok. Setuju gak sih kalau gue cerita ke kalian tentang film ini? Setuju. Soalnya kita berdua pecinta nih, pecinta serem-serem gitu. Anjay. Gak cuma di film ya, di kisah nyata juga kita pecinta. Pecinta yang serem-serem ya. Aduh, jangan-jangan film horor Indonesia itu seseram hidup kalian gak sih? Wah, Sama. Enggak, lebih serem hidup. Iya sih sebenarnya. Oke, nah ini gue pengen satu persatu deh. Kayaknya gue pengen tanya ke kalian, menurut kalian ya perfilman di Indonesia khususnya tuh film horor itu kan udah kayak udah lumayan bagus menurut gue. Nah kalau menurut kalian udah sebagus apa film horor Indonesia? Arpi dulu. Sekarang sih makin kesini makin bagus ya kan. Beda ya sama zaman-zaman awal SD dulu yang menjual apa ya kalau dibilang ya gitulah semi-semi gitu ya kan. Tapi kalau udah lebih bagus-bagus banget malahan kan, dari mulai ya pokoknya zaman-zaman sebelum pandemi tuh kayak udah mulai bagus-bagus film-film horor Indonesia. Gitu. Oke, Ra, menurut lo Ra, udah sebagus apa film Indonesia khususnya horor? Sama sih kayak Arfi, cuman kalau misalkan dibilang sebagus apanya, aku kurang tahu juga ya ukurannya kayak gimana. Tapi sejauh yang diriku tahu dari zaman dulu sampai detik ini, mungkin perbedaannya adalah kalau film horor zaman dulu itu ceritanya nggak fokus ke horornya atau setannya, tapi lebih ke fokus kepada seksinya atau hubungan-hubungan terlarangnya. Nah, tapi kalau yang kalau yang sekarang tuh misalkan ya cerita tentang pocong ya memang fokus ke si pocong, bukan fokus ke cewek-cewek yang ada di sekitar pocong gitu loh. Jadi ceritanya lebih apa ya, sudah lebih fokus dan sudah lebih gampang dinikmati untuk orang-orang banyak. Apalagi untuk orang-orang yang mungkin selama ini kurang suka horor karena terlalu banyak esek-esek ya. Kalau sekarang tuh udah aman lah. Terlalu banyak aneh-aneh ya kan. Iku pernah mengalami hal yang kayak nyata itu di mana kok? Di kantor lah, di kantor nyata semua nyata, nggak ada yang mimpi itu, nggak ada, nyata semua sih. Jadi ini kantor kita yang dulu ya, kantor kita bertiga. Oh iya, orang dulu itu iya ampun serem banget ya. Di tangga ada, di ruang produksi ada, di studio ada, di mana ada gitu kan. Tapi dia nggak pernah menampakkan diri full gitu loh. Dia cuma kayak sekedar lewat gitu aja, terus bayangan-bayangan gitu sih. Tapi itu sering banget, sering lah, hampir setiap minggu dia pasti lewat-lewat gitu. Waduh. Kalau di luar studio pernah lihat atau pernah ini nggak sih ngerasakan hal yang aneh nggak sih, Ra? Atau Arpi? Selalu lah, kita selalu ngerasain hal-hal yang aneh. Jadi kayak padahal kita nggak bengong, itu fader mixer itu bisa naik dengan sendirinya loh. Ih, gila gak sih? Naik sendiri. Serius. Iya bener. Terus
pintu kaca kita sama jendela kaca itu kan dia kayak ada sekatnya sedikit kan. Nah, dia tuh nanti mau dari arah dapur ya kan, dari arah pantry mau ke luar, itu di pintu dia kelihatan lewat. Tapi pas udah di tengah-tengah antara pintu dengan jendela studio, itu dia nggak ada lagi muncul keluar. Nah begitu juga sebaliknya, dari luar mau ke dalam, dari luar ke dalam dia ada, terus mau ke arah pantry dia udah nggak ada lagi. Dan itu sosoknya biasanya perempuan kurus tinggi gitulah. Itu si Paula kayaknya ya. Aduh ngeri. Aduh luar biasa. Tapi itu beneran ya, maksudnya kayak zaman dulu waktu kita masih siaran bareng ya Pi ya, kita ada program hantu-hantu juga kan ya dulu. Itu tuh kita setiap siaran pasti kayak auranya tuh beda, ya nggak sih? Iya, cuman karena kita udah ngerasa itu rumah kita, jadi kita biasa aja, Bu. Bener-bener karena mungkin kita udah tidur di situ, makan di situ. Cuman yang lebih kerasa lagi tuh biasanya ini. Kita kedapetan siaran sore menjelang maghrib, di mana orang kantor udah pada pulang, yang dinas malam belum pada datang. Ampun deh itu, aduh nggak berani keluar. Iya, nggak berani keluar dari ruangan. Rasa tuh kayaknya di kaca. Jadi kalau kita masuk itu kan kaca tuh gede. Itu tuh kayak gue nggak berani lihat ke belakang. Aduh, seru banget. Iya, terus kayak tiba-tiba nempel di kaca jendela studio kan, ada yang datang tiba-tiba kan. Kerja ya Allah, itu serem sih kantor kita, tapi kekeluargaan banget di situ terasa sih. Kalau gue ngerasa horor itu, kalian pernah gak sih ngebayangin kalau misalnya pernah hujan deras jam 12 malam, gue harus turun ke bawah, buka pintu, keluar kereta, terus gue naik lagi, kayak pas mau turun tangga itu pernah ngerasain gelap banget kan tangga itu kan. Iya. Itu gue jam 12 malam itu hujan, kalau gue tunggu hujan pasti bakal sampai jam 1 malam gue bakal nggak pulang. Nah gue beranikan diri matikan mixer, terus kayak di sebelah itu di ruangan rekaman itu kayak ada orang, tapi gue nggak berani, gue tutup pintu, gue turun ke bawah, itu gelap banget, sumpah kayak mau pulang nggak berani, mau di situ juga nggak berani. Akhirnya harus turun tangga, dan pas meraba-meraba lampu itu kayak ada orang, tapi kayak langsung hidupin lampu, langsung keluarin kereta, tutup lagi, naik lagi, lari. Akhirnya kayak emang serem banget. Kalian nggak pernah ngerasain turun ke bawah jam 12 malam nggak sih? Pernah loh kita. Pernah, ya jadi waktu zaman kuliah tuh kan mau PPL kan. PPL tuh kan kayak kita jam 7 udah sampai sekolah gitu. Jadi siaran malam kan, Bu. Jam 4 pagi tuh harus udah pulang. Jadi tapi nggak tahu kenapa ya di situ nggak takut. Mungkin mereka di situ pada nge-support. Ayo Vi, keluarkan kereta harus kerja gitu. Sebenarnya boleh nggak sih aku mau pesan untuk perfilman horor Indonesia? Yes, apa itu? Boleh. Lightingnya agak-agak diterangin dikit bisa nggak? Lighting? Bikin ya 100 watt gitu loh, kalau nggak pakai lampu konser gitu kan. Kenapa lampunya tuh kok redup-redup gitu, kayak masa depan gitu kan redup. Jadi tolonglah ya untuk perfilman horor Indonesia agar lampunya diterang-terangin lagi gitu kan. Nanti kalau misalnya aku pilih kalau lightingnya itu diterangin jadi nyanyi dangdut dong hantunya, gimana sih lo? Jadi film keluarga Cemara ya Kak. Nanti dia mau bangkit dia lagi seperti mati lampu ya Piko. Kalau iya sayang. Ya itu aja sih pesennya ya kan. Tapi sejauh ini memang udah makin bagus lah, makin bangkit. Di 2022 ini kayaknya film Indonesia merajai seluruh bioskop ya. Yes, benar, setuju banget. Clara, apa pesan lo untuk perfilman horor Indonesia lah khususnya? Apa ya? Ya paling kalau bisa lebih banyak film-film horor yang seremnya tuh kena gitu loh. Maksudnya bukan yang kayak serem-serem drama gitu loh. Jadi bener-bener yang horor, kayak ala-ala Insidious gitu loh. Itu kan kayak nggak begitu banyak drama ya. Itu favorit sih Bu.
Kan Insidious tuh keren banget. Semoga ada film-film Indonesia yang kayak gitu. Karena di Indonesia tuh walaupun serem tetap drama ya gitu. Kayak pengen tuh kayak dikurangin lah dramanya, lebih ke udah ayo kita fokus nih seremnya gitu. Tapi ya udah deh, sekarang juga udah bagus sih. Udah bagus. Yes. Thank you perempuan-perempuan cantik Clara, Piko.